Oke, shalom di dalam Tuhan. Tema hari ini kebiasaan boros versi menabung. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakukan dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengaturan dan penguasaan, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi mengantuk, sebentar lagi ngantuk, melipatkan tangan sebentar lagi tinggal berbaring. Oke teman-teman, ayat 11 terakhir ya. Maka datanglah kemiskinan kepada seperti seorang penyebrut dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wow teman-teman, mengerikan. Jadi teman-teman, keuangan yang sehat adalah salah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Namun ada tantangan gaya hidup boros, yaitu menghancurkan. Nah teman-teman, Raja Salomo menjelaskan kita harus belajar seperti semut. Kalau kita mau keuangan kita sehat, artinya kita harus belajar menabung. Dari hal kecil, gaya hidup boros kita hilangkan. Contoh, ada seseorang, maunya pergi sono pergi sini, keliuran kemana-mana. Itu sama aja gaya hidup boros teman-teman. Jangan contoh. Tapi malam ini kita belajar, kita harus jadi orang yang menabung. Makin lama dunia makin sulit. Artinya kita harus belajar menabung. Yang pertama, agar tidak terjebak gaya hidup boros, kita seharusnya apa? Dari Raja Salomo. Yang pertama kita belajar adalah menteladani hewan. Kenapa kita harus menteladani hewan? Hewan yang dimaksud di sini adalah semut. Dari hewan ini ada beberapa hal baik, yaitu bisa jadi contoh teladan. Kita harus belajar dari semut, menjadi teladan. Amin. Meneladani apa? Semut adalah binatang yang rajin. Kerajinan akan membawa seorang kepada kehidupan lebih baik, keberhasilan dan kesuksesan. Yang pertama kita belajar dari semut. Semut itu adalah rajin. Bilang rajin. Itu yang pertama. Kita belajar dari semut itu rajin. Yang kedua kita belajar adalah kehidupan yang lebih baik, yaitu adalah kehidupan yang lebih baik. Semut itu rajin. Dia itu kerjasama, terus kompak. Amin. Yang pertama itu semut itu rajin. Kerajinan akan membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, keberhasilan dan kesuksesan. Nah, kita belajar dari semut. Semut itu rajin, makanya kita jadi orang terus rajin. Jangan males. Apalagi orang yang pergi-pergi mulu, apalagi orang yang tidur mulu, itu jangan. Pagi itu kita harus bekerja, teman-teman. Rajin menabung. Semut juga mengajarkan bahwa kerjasama adalah hal penting untuk dilakukan agar kita bisa meraih tujuan. Artinya teman-teman, kita belajar dari semut yaitu kerjasama. Bilang kerjasama adalah hal yang penting untuk kita lakukan agar kita meraih tujuan. Nah, tujuan apa kita belajar dari semut ini? Kita meraih tujuan, yaitu visi misi Allah. Kita menjadi berkat. Amin. Itu yang kita belajar dari semut. Yang kedua, menyimpankan untuk masa depan. Nah, teman-teman, siapapun kita, semut tahu persis bahwa pada waktu musim panas akan ada kesulitan mendapatkan bahan makanannya, sebab mereka menyimpan selagi bisa. Artinya kita harus menyimpan, menabung selagi kita masih bisa menabung, teman-teman. Menyimpan masa depan. Itu ada ayat 7 dan 8. Tadi 7 dan 8. Biarpun tidak ada pemimpin, pengaturan dan penguasaan, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makan pada waktu panen. Artinya teman-teman, kita belajar dari semut ini bahwa nggak ada pemimpin, nggak ada pengaturan, kita dapat menguasai diri. Kita harus belajar menguasai diri, menabung. Dan waktu musim roti atau musim panas, kita kerja keras, mengumpulkan uang supaya kita memanen apa? Memanen keberkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Amin. Artinya kita belajar. Hal ini belajar penting tentang menabung, mempersiapkan sesuatu untuk hari depan. Kita persiapan untuk hari depan. Atau disebut investasi, ada sesuatu dilakukan hari ini untuk mengadaptasi apa
apa yang akan terjadi di hari depan. Kita tidak tahu hari depan kita, maka kita harus menabung. Ini bukan karena tidak beriman, namun karena berhikmat. Kita bukan hanya beriman, tapi kita harus berhikmat supaya kita menabung. Oke, ayat 3. Melawan kemalasan. Nah, ini kemalasan nih dan pekerjaan. Agar tidak terjebak dalam hidup boros, kita perlu menabung. Kebiasaan hidup rajin, anti kemalasan. Kita baca di ayat tadi, Amsal tadi, ayat 10 dan 11. Tidur sebentar lagi mengantuk, melipatkan tangan untuk tidak berbaring, maka datanglah kemiskinan kepada seperti seorang penyembrut dan kekurangan seperti orang bersenjata. Teman-teman, kalau kita sudah males, boro-boro buat kerja, males, artinya kita belajar jangan malas, hidup maksimal, menabung, rajin menabung. Hal yang paling merusak adalah jika sudah males lalu ditambah hidup boros lagi. Waduh, udah males itu tambah boros, ya hidupnya tidak jadi berkat. Mereka dekat sekali dengan kehancuran. Nah, mau gini ya, mau pekerjaan apapun kita, kalau kita tidak rajin, sama aja bakal hancur. Kenapa? Kesalahan diri kita sendiri. Kenapa kita bisa hancur? Makanya kita harus menabung. Tip ini praktik belajar, itu menabung, berinvestasi hati, menabung, berinvestasi hati-hati dengan kita berinvestasi hati-hati dengan nama judol atau pinjol. Kita harus berhati-hati. Artinya kita harus menabung, jangan malas. Intinya kita belajar malam ini, kebiasaan boros dan menabung. Kita belajar dari semut. Semut itu rajin. Terus semut itu bisa kerjasama. Semut itu diteladani. Kenapa? Cuma satu jawabannya, dia semangat. Artinya, intinya, boleh kita jalan-jalan, tapi kita harus belajar menabung. Maksimalkan waktu yang ada ini. Selama kalian bisa, Tuhan memberkati.